Maaf ya pada burung sebelah bisikan setan itu ya. Minta maaf pada pemiliknya, saya ngomong awal. Burungnya mula melowo di sebelahnya setan. Memang itu kelemahannya setan sih, jika ketemu burung melowo, setan akan nambah emosi. Bukan setan nggak bekerja ya, nambah emosi dan nambah ngotot. Alih-alih ya mau gimana, udah bukan rezeki saya kan. Setan emosinya tidak terkawal. Apabila lihat burung sebelahnya melowo, setan lompat juga, nabrak jeruji, tapi nggak rimbunyi, dia cuma kayak marah gitu, over emosi. Sambil dia nembak-nembak, terus dia pandang ke bawah, jeblos dia jatuh ke kapet. Aduh. Oke, selamat siang, Komares. Selamat siang, selamat siang. Waduh. Kedua kali saya berkunjung ke tempatnya Komares. Ya, terima kasih ya. Sudah datang, ingat pasti dong. Kemarin datang di JJ Arena. Iya benar. Tiket utama ya. Tiket utama. 50 kalau nggak salah. Iya benar. 550. Ya, saya masuk satu sesi di kelas utama. Kemarin saya juga sempat mantau burungnya Komares, bisikan setan. Iya. Benar ya, Mas? Benar, saya. Gantangan 03. Iya, di nomor 03 benar-benar. Nah, setan. itu kemarin sempat jadi tontonan. Oh. Sempat banyak yang Baik. ini. Wah, ini burung bagus ini kan. Waduh, ada aja. Ternyata Kalah saya. ada kendala di burungnya Wares. Bisa diceritakan Om, seperti apa Om? Ya iya sih. Yang jujur memang bisikan setan saya rawat kan. Sebelum bawa ke JJ Arena, saya siapin burung itu selama 14 hari ke 15 hari. 2 minggu? 2 minggu, ya, sama dengan dibantu oleh perawatan saya, joki saya, Pak Min. Hari-hari Pak Min datang, pantau, lihat kondisi najisnya, bulunya, kicauan, gacornya semua enak, pas gitu, sudah siap burungnya. Ya, kita ke JJ Arena dan juga saya tinggal lapangan, dimandikan juga di lapangan. Ya jujur mandi lapangan kayak dia mandi bebek seperti biasa. Enak mandinya? Enak mandinya, terjun ke keramba mandi dalam 5 kali gitu. Jadi keyakinan untuk burung itu performa sudah ada kan waktu saya lihat dasar-dasarnya. Ya keyakinan itu persentisnya bertambah kan. Ya udah, wes saya juga ke Gantang sama Pak Min waktu dipanggil. Ya setan di nomor 3 langsung mula lumbanya setan bekerja. Awal-awal bagus. Awal-awal bagus. Joki pun kata dia senang sama dengan pekerjaan setan, tenang, mainnya aman kan, ngotot juga. Mataharinya nukar-nukar, LB-nya, gereja tarungnya semua keluar kan isian-isiannya. Nah, paling ya ini yang saya mula rasa sakit ya. Maaf ya jika Sakit hati ya. ya kalau ngomongan saya ada dikit emosi atau apa ya. Selepas menit ketiga ya. Maaf ya pada burung sebelah bisikan setan itu ya. Minta maaf pada pemiliknya, saya ngomong awal. Burungnya mula ngelowo. Yang di sebelahnya ya. Di sebelahnya setan ya. Di sebelahnya setan burungnya murainya mula ngelowo. Loh, memang itu kelemahannya setan sih, jika ketemu burung lowo, setan akan nambah emosi. Bukan setan nggak bekerja ya, nambah emosi.
dan nama ngotot. Alih-alih ya mau gimana, udah bukan rezeki saya kan. Setan emosinya tidak terkawal. Apabila lihat burung sebelahnya ngelawak, setan lompat juga, nabrak jeruji. Tapi nggak rimbunyi, dia cuman kayak marah gitu. Over emosi. Over emosi. Sambil dia nembak-nembak, terus dia pandang ke bawah, jeblos dia jatuh ke kapet. Waduh. Tapi posisi dia jatuh di bawah tetap kerja, Om. Ya, waktu dia di karpet bawah, di dasar, dia tetap masih ngotot, buka matahari yang horo-horo, yang disaksikan ya oleh para Sesuai kicauannya. namanya lah setan ya. Ya, bisikan setannya sudah menjadi teriakan setan paling ya. Ya, mau gimana sih? Tetap di bawah dia ngotot, nggak berhenti ya. Dia panjat. Dia di bawah agak lama sih. Saya terima. Cara sistem juri di JJ Arena juga bagus. Ya, mereka hitung jelas, saya dengar sehingga 5 detik. Terus ya tetap setan masih di bawah, ngotot, nembak matahari. Selepas 1 minit baru setan naik ke tangkringan yang paling atas. Ya, dia tetap kerja dan mau gimana ya. Dan namanya burung. Dan namanya itu udah bukan atas kawalan saya atau bukan atas kuasa saya sih. Memang belum rezekinya. Memang belum rezeki ya. Rasanya sakit tau. Apa yang dirasakan Om Ares? Wah, sewaktu itu ya, yang jujur ya, sewaktu itu yang dah jujur, dah jatuh tuh kayak hati saya ni ditusuk ya. Kenapa ya saya harus terima begini ya? Kenapa ya? Setelah 14 hari, 15 hari, saya sudah beri terbaik ya. Sudah dimaksimalkan. Sudah maksimal. Dan ini pertama kali ya yang saya terasa ya, dan namanya saya ini pemain baru ya. Jadi pertama kali burung feather murai kerja membuat gini pada saya. Malah saya mikir yang setan ini istimewa sih untuk golongan-golongan murai saya. Tapi sempat kecewa, Om. Sempat kecewa, jujur. Saya terus pandang ke lantai juga. Terus saya mau keluar daripada itu arena. Saya ya mau. Tapi kecewanya Om Ares kan udah sampai jual burungnya kan? Enggak, tidak. Ya memang sih jujur, kecewa, tetap rasa kecewa, sedih, marah, akhirnya dengan emosi pada diri saya sendiri. Tapi niat untuk menjual atau untuk melepaskan burung ini kepada tangan orang lain atau apa, enggak. Masih sayang. Udah namanya, ya dari awal seperti di wawancara pertama kan, ini burung kan burung pribadi saya. Saya ini bukan pedagang ya. Walaupun datangnya harga ya lumayan tinggi atau harganya ditawarkan gede 5 angka atau 6 angka, tetap enggak. Karena alhamdulillah saya rezeki sumber saya ada bukan untuk jual beli burung itu, enggak ya. Saya hargai apa yang saya ada, walaupun seekor murai itu mengecewakan hati saya ya saat lomba itu ya, tetap ya ujung-ujung hari masih sayang sih. Itu kan si bisikan setan kemarin kan jatuh ya? Iya benar. Om Ares sendiri tahu nggak apa penyebabnya, Om? Penyebabnya yang jujur saya nggak tahu. Saya cuma lihat musuhnya, mula-mula musuhnya enak, tarung sama dengan setan. Terus mungkin nggak tahu setan buka matahari apa yang keras ya, yang kencang. Terus musuhnya kayak mungkin kaget atau lemah ya. Terus dia buka sayapnya kayak ngelowong, ngebet gitu. Nah terus setan bertambah emosi. Saya memang tahu sih waktu kalau jika setan naik emosinya, dia akan nabrak jeruji atau dia lompat, dia agak akan nyaman gitu di tangkringan. Dan ya setelah lomba itu saya sama perawat saya Pak Min, kita evolusi sama-sama dan memang sah sih kerana emosinya naik setelah dia lihat lawannya tuh ngelowong. Tapi malahan settingannya, perawatannya semua sudah pas. Tapi memang waktu itu kondisinya memang sudah fit ya? Kondisinya fit kerana setiap hari, saya ulang lagi setiap hari dan setiap 6 jam ya, bukan setiap pagi ya, setiap 6 jam. Saya sendiri akan buka resletingnya, saya akan lihat najisnya. Begitu konsisten saya merawat
barang yang saya sudah sayang ya. Saya akan beri lebih perhatian gitu padanya. Dan najisnya pas sih. Sorry Om, najisnya itu kotorannya. Kotorannya, maaf ya. Iya, iya. Kotoran burung, kotoran setannya pas banget. Hingga saya foto, saya WA ke joki saya, Pak Min ini najisnya begini gimana? Bagus Pak Ares. Ini benar-benar pas, burung sudah siap. Dan pagi joki saya datang, lihat sayapnya, bulunya semua rapat, mepet. Berarti burungnya tuh sehat. Nggak ada tergendala apa-apa. Dan juga gacornya dari jam 4:30 selepas subuh hingga sebelum maghrib jam 5 sore dia nggak akan henti. Seperti itu suaranya tuh begitu selama lebih dari 11 jam hari-hari. Oh ya, ini saya sedikit mengerti. Mungkin yang dimaksud Om Ares itu sudah dirawat se-effort mungkin. Iya, Sudah maksimal habis. maksimal, Iya. ya. Ternyata yang bikin kecewa itu tadi. Iya benar. Waktu dia jatuh terjun di karpet itu yang saya belum siap ya. Jika jadi begitu apa yang harus mental saya sendiri ya, bukan burungnya ya. Burungnya mental bagus, tetap kerja, tetap tarung di karpet. Tetapi pemiliknya mentalnya nih pusing nih. Ya jujur 2 hari sih saya nggak ada selera makan, mikirkan tentang kenapa ya jadi begini ya. Apa salah saya sih? Sehingga semua saya sudah beri terbaik pada syaitan. Tempat tidurnya, sangkar hariannya, sangkar kotak hariannya. Ya, syaitan di rumah saya gunakan sangkar kotak. Waktu mau lumba baru nukar kepada sangkar lumbanya gitu. Tapi sebelumnya belum pernah Om. Sebelumnya belum pernah. Ada di Gantangan di Banyuwangi Kota di Mahameru. Bisa tanya pada para juri atau kicau mania di sini mah. Aman ya? Aman, lihat kerjanya setan, ngototnya, mataharinya, sehingga joki saya bawa turun itu sangkar. Dia nembak. Letak di lantai juga dia masih tetap nembak. Udah habis tuh press tuh. Oh gimana lagi? Apa yang saya bisa buat lagi? Saya sudah beri sehingga dia begitu ya kondisi dia. Ini sekarang sudah masuk ke 3 hari selepas lomba kemarin ya. Iya benar. Sudah ketemu belum Om? Mau kata evaluasi ketemu, yang jujur ya masih belum sih. Karena ya memang perbedaannya, percobaannya, solusinya udah ada dan juga sudah mula. Tetapi saya nggak bisa beri kata putus karena kita mau lihat digantang kan, waktu kita gantang tuh burung. Nah baru dari situ bisa beri jawaban yang persis, yang benar gitu. Masih ya. dicoba ya? Masih mau dicoba. Ada lagi satu metode ya ngomongnya tuh, masih belum dicoba. Tapi ya insya Allah mudah-mudahan ketemu. Dan mudah-mudahan juga event-event yang akan datang pada tanggal 14 dan 21 ya di RBK, di Alas Malang RBK ada itu Kardes Cup 1 ya. Insya Allah Setan akan nampil lagi. Tiket utama Om ya? Tiket utama pasti tiket utama. Ya, kalau Om Ares turun aja pasti tiket utama, alhamdulillah. Insya Allah. Saya pengen tahu rawatannya Bisikan Setan, hariannya seperti apa Om? Waduh. Mungkin barangkali bisa ada yang cocok buat teman-teman yang lain. Oh ya bisa. Sama gitu kan. Seperti awal wawancara yang pertama, saya pegang kunci kepada disiplin dan konsisten. Kan? Itu memang tipe orang saya ya. Memang harus itu. Memang harus ya. Dan juga perawatannya mula daripada jam 3:30 sebelum subuh. Saya ulang lagi. Jadi saya bangun jam 3 pagi tanpa gagal ya. Tanpa lewat ya. Oh itu dirawat Om Ares langsung? Dirawat langsung sendiri di markas saya ini C26 Ares Love Mira ya. Di rumah saya sendiri ini saya akan bangun jam 3 pagi. Ya saya akan kumpul nyawa, ngopi dulu, merokok. Setelah saya segar 3.30 3:30 tepat saya akan bawa Setan langsung ke lantai 3 saya. Saya tidak gunakan lift saya ya. Tidak gunakan lift, saya akan pelan-pelan pikul itu sangkar ke lantai 3 dan beri dia embun. Ya embun hingga jam 5.45 pagi cahaya surya sudah keluar daripada Bali. Nah dari situ nanti saya akan persiapkan JK-nya. Saya tinggal JK paginya. Saya naik lagi ke lantai 3. Saya kasih JK-nya. Saya temankan dia. Berapa ekor? 5.
Oh, langsung 5? Ya 5, langsung 5. Waktu embun saya enggak beri dia alas perut atau apa, enggak. Ayah, saya ngerti ada para kicauannya, waktu embun mereka kasih 1 JK, 2 JK. Tetapi untuk settingan syaitan enggak ada sih, langsung 5 pada 5.45 pagi. Dan saya harus temankan dia. Jika kadang-kadang setan ini sekali dia makan, paruhnya dia makan 2 JK, pasti nanti ada 1 JK yang jatuh di karpet kan. Nanti saya akan angkat, saya akan letak balik di cepuknya. Ya, saya akan lihat kondisinya, dia makan JK gimana dan najisnya juga. Ya, dan dia minumannya gimana juga. Ya. Dikasih JK? Setelah dikasih JK, saya biarin dia jemur sehingga ya jam 7:30, 7.30. Ya. Durasinya berapa menit jemurnya? Daripada 6 pagi sudah ada cahaya surya encer, itu selama 1 jam, nggak panas ya. Terus jam 7 ada rasa bahang sedikit, jam 7 hingga 7.30, 30 minit aja dia jemur. Terus langsung ya saya angin-anginkan dia di lantai 1, di carport ya selama setengah jam hingga jam 8. Ya selepas itu saya beri dia mandi, masuk ke keramba, dia mandi. Ya selepas dia mandi saya keluarkan dia lagi, kasih angin-angin hingga jam 8.45 gitu ya. Ya terus saya kerodong dia, letak dia di ruang tamu tempat dia. Sampai sehari? Enggak juga sih, tak kerana nanti jam 11:30, 11.30 gitu, waktu kerotonya. Ya waktu kerotonya. Seberapa banyak kerotonya? 1 sendok? 1 cubit aja ya saya kasih. Oh sedikit Om? Ya sedikit aja ya, 1 cubit. Ya kerana burungnya udah tipe feather kan juga, dia sudah gacor kan sering. Sorry, ini menurut Om Ares dengan pemberian keroto yang sedikit itu fungsinya untuk apa buat setan? Untuk dia bertambah ngotot ya dan gacor ya. Pada pendapat saya sih ya. Ini setahu saya Ya. karena tadi juga lihat di bawah hariannya memang nembak-nembak gitu, keluar materi. Iya, keluar materi. Jadi sekali lagi saya ulang, sewaktu dia embun setelah qomat subuh. Iya. Tapi waktu jam 3:30, 3.30 hingga jam 4.30 dia enggak nembak, dia akan diam, termenung, menikmati Embun ya. embunnya. Dan mula jam 4:30, 4.30 hingga sebelum maghrib, jam 4.45 dia akan nembak, ngukluk, nembak matahari, ngukluk, nembak matahari, enggak henti-henti. Itu mandinya 1 minggu berapa kali Om? Tiap-tiap hari saya mandikan dia. Setiap hari? Setiap hari. Kerana burungnya kan panas kan. Tipe feather panas tinggi. Mandinya pakai disemprot enggak? Enggak. Secara otomatis saya masukkan dia ke keramba mandi dan setelah 1 minit nanti dia sendiri akan terjunnya, akan kayak bebek gitu ya. Hingga 5 atau 6 kali gitu. Iya. Untuk umbarannya Om? Umbarannya di situ, umbaran 1 minggu 1 kali. Setiap hari apa? Setiap hari Rabu. Durasinya berapa menit? Durasinya daripada jika pada jatuh pada hari umbarannya, hari Rabu ya, saya masukkannya 10:30. 10:30 tanpa kepar. Kalau jika tanpa kepar 10:30 hingga ke jam 4.30, 4:30. Ya, kerana nanti jam ya seperti biasa 11:30 waktu kerotonya saya beri dia di dalam umbaran. Iya, dan dia akan terbang-terbang sendiri. Kalau dikepar? Dikepar, kalau jika kepar saya keparnya cuma 100 kali aja. Jika setelah kepar 100 kali saya masukkan dia semula ke dalam sangka hariannya. Ya, jadi 1 minggu enggak dikepar, minggu depan dikepar, 1 minggu enggak dikepar, minggu depan dikepar. Gitu settingannya. Dia diselang-seling benar. Itu untuk umbaran atau keparnya settingannya. H-1 sebelum lomba Om, seperti apa? Okey, setan ini enak. Dia enggak ada kayak macam burung murai saya yang lain, ada H-3, H-2. H-1 ya seperti biasa aja, JK-nya settingannya biasa. Sama seperti harian. Sama seperti harian, cuman halumba aja beda. Halumba JK-nya saya akan tambah. Kan hariannya kan 5 pagi. Iya. Ya, nanti terus selepas mandi saya akan beri dia JK lagi 5. Ya, nanti tergantung sih waktu gantangannya jam piro, jam berapa. Seumpama lumbanya jam 11 atau terus saya akan mandikannya jam 8.
Ya, nanti selepas mandi 5 JK, terus nanti setelah mau keluar ke lapangan lagi 5 JK. Nah, gitu. Pagi dikasih 5 tadi kan, subuh ya. Iya, benar. Sorenya dikasih nggak? Sorenya waktu udah pulang lumba ya. Jika hal lumba sore saya nggak kasih. Hariannya? Hariannya sore saya kasih. Hariannya ya 5 juga, jam 3 ya. Artinya selama 1 hari itu masuk jangkrik 10 ya? 10. Pagi 5, sore 5. Iya, benar. Dan kroto 1 cubit. Oh. Ya. Malamnya diapain Om? Malamnya nggak diapa-apain. Nggak diapa-apain ya? Ya, malamnya diberi istirahat. Barangkali diajak interaksi, ngobrol gitu enggak? Pernah sih. Biar ada chemistry gitu kan? Ada chemistry. Pernah juga. Saya pernah coba embun malam daripada jam 7 malam hingga ke 10 malam untuk mencari settingan yang lebih enak. Ya, jika saya mau setan, nggak mau main ngotot ya, mau main tenang dengan full matahari, saya akan adakan embun malam setiap hari juga. Tapi tergantung pada cuaca ya. Iya. Ya, tergantung pada cuaca. Kalau cuaca dingin banget nggak usah. Nggak usah ya. Tapi kalau nggak ada embun malam, saya nggak temanin dia. Kalau ada embun malam, paling saya temanin dia ya paling dalam 20 menit, setengah jam itu sambil saya duduk buat kerja dikit. Dan teman dia di lantai 3 embun malamnya. Setelah pulang lomba Om, Iya. itu diapain? Setelah pulang lomba, setan sering selalu saya angin-anginkan dulu. Nggak lama sih, paling dalam 5 menit atau apa, langsung masuk ke keramba mandi. Beri dia mandi dulu. Ya, sambil dia mandi, nanti saya sama joki akan bersihkan sangkarnya gitu. Ya, terus dia mandi paling makan butuh waktu 15 menit. Selepas itu dia masuk ke sangkar hariannya. Ya udah, dia sendiri akan ya bersihkan bulunya gitu semua. Ini JK atau EF semua nggak ada. Sangkar hariannya kenapa pakai sangkar kotak Om? Oh ya, yang pertama ya pendapat saya ya, Iya. Karena setan apa saya sudah pelajari waktu udah di tangan saya. Kadang setan suka tidur di pinggir ya gitu, yang dekat sama dengan cepu purnya. Iya. Jadi ekornya sering terlanggar sangka jeruji ya. Oh, masuk ke jerujinya. Iya, jadi saya lihat Om ya. ya nggak enak kan, bulu-bulunya kayak terbuka gitu, kurang bagus. Jadi saya bicara sama dengan joki saya, dia sarankan juga bisa gunakan sangkar kotak. Dan sangkar kotak juga akan membuat burung itu rileks ya, nyaman gitu kan ya. Ya, jadi karena itu sih saya nukar ke sangkar harian, sangkar kotak 50 kali 50 ya. Dimensinya. Berarti selama 1 minggu seperti itu ya konsistennya ya. Iya. Pagi. Mula daripada setengah 4 hingga ke jam 6 sore ya. Itu kalau nggak ada embun malam ya. Jika ada embun malam hingga ke 10 malam ya. Iya. Dan memang tipikal burungnya memang gacor di rumah Om ya. Oh ya, ada pembawaannya kan. Ya. Saya coba sih metode-metode untuk biar supaya dia nggak gacor, sehingga saya double kerodong, masih tetap gacor. Letak di lantai, dah double kerodong, saya bungkus sama selimut ya, pun tetap gacor. Saya masukkan dia ke kamar mandi, tutup pintu kamar mandi, gelap banget tuh kamar mandi ya, pun tetap gacor juga. Saya mungkin karena dia mau wilayahnya sendiri ya. Bahkan sebelum lomba pun Tetap gacor. Daripada setengah 5, jam 4.30 pagi hingga jam 5 sore. Nah, itu kayak gitu, dia akan ngukluk matahari. Dia nggak ngerti capek burungnya. nggak habis tenaga. Nggak habis. Dia akan gitu aja. Biasanya nih pada umumnya nih murai itu kan kalau bisa di rumah jangan gacor, karena katanya orang-orang itu biar tenaganya nggak habis sebelum lomba. Iya, gitu. iya. Tapi beda sama sisi. Beda, mungkin ini mungkin beda ya, sudah secara alami ya. Bisikan syaitan tipenya gacor di rumah dan gacor di lapangan dan di gantangannya, dan dia nggak ngerti istilahnya capek ya. Dia akan secara otomatis, secara alam gitu ya, dia akan nembak aja. Sorry. Ini burung tenaganya ekstra banget kalau saya bilang. Iya. Om Ares pakai doping enggak? Maaf nih. Oh, enggak. Memang dari awal semua burung saya termasuk masteran dan di dalam aviari ini tanpa doping. Murni Om ya. Murni. Paling cuma air khusus untuk burung aja.
ya biar lebih bersih. Saya khawatir air sumur kadang-kadang ada itu lumut hijau atau apa, jadi saya nggak mau ambil risiko. Saya gunakan air untuk burung, tapi ya itu air biasa juga Air sih. mineral biasa. Air mineral biasa aja gitu untuk burung. Oh, mungkin ya, yang pH-nya lebih tinggi. pH-nya ya, oh itu saya nggak tahu sih. Itu harus tanya pada si pemiliknya ya. Pemiliknya juga pemain murai batu, ya terkenal juga ya di Pulau Jawa ini ya, saya rasa. Sampai stres 2 hari. Iya sih. Gara-gara kalah kemarin. Iya, sehingga saya nggak cukur nih rambut saya nih. Kelihatan semua uban saya nih. Putih-putih semua. Kalau tidak selalu bersih aja kepala saya. Padahal dari rumah sudah berharap Om ya. Iya, benar sih. Mungkin itu kesilapan saya ya. Saya harus mikir yang negatif juga ya. Jadi saya cuma sarankan pada pemain baru atau seperti orang seperti saya ini ya, harus ya siap menerima kekalahan juga ya, atau yang sesuatu yang tidak dialami gitu kan ya, secara shocking, secara kejutan ya, terjadi begini kan, tidak terduga, supaya ya nggak membawa kecewanya hingga berapa hari ya. Sedih sih rasanya. Tapi menurut Om Ares seperti apa JJ Arena? Gantangannya maksudnya? Gantangannya, arenanya seperti apa? Oh, gantangan JJ Arena enak sih, jujur, karena luas. Bicara Indonesia, maaf ya, saya nggak tahu ngomong English, very systematic ya, ada kayak teratur gitu ya. Tempat masuknya saya senang. Nggak kayak semua kicau mania atau semua orang bisa masuk dari pinggir sana, di pojok sana atau apa. Dia kayak ada pagar gitu, itu yang saya senang. Tertata, teratur gitu kan. Juga tempat closing untuk pemilik dan joki juga ada, enak. Dan tempat parkirnya juga saya senang. Tempat parkir dan warung juga, wah enak. Warung air, warung ya gorengan-gorengan gitu semua ya. Semua tersedia gitu. Nggak usah kita jalan kaki jauh keluar dari gantangan matu, nggak usah, itu yang enak. Artinya sudah standar nasional loh ya? Itu saya nggak berani ngomong sih, karena saya belum lagi ke nasional punya gantangan kan, seperti Viking atau ya yang terkenal di Pulau Jawa ini ya. Cuman jika banding kebanyakan gantangan di Banyuwangi Kota dan banding sama JJ Arena, lebih enak JJ Arena ya. Dan juga yang itu satu, siapa tuh kepunyaan Haji Irawan tuh, RBK juga enak, RBK juga enak ya. Yang saya sudah sendiri ya, secara pribadi saya sudah mengalami sendiri pergi ya. Intinya luas lah itu. Setelah tampil di JJ Arena, mungkin next ke depannya Om Ares mau nyoba kemana lagi? Oke, ya saya akan coba lagi ke event ya, sudah pasti ke event. Saya mau lihat gantangan apa tuh ya, Lariso ya. Oh, yang di Jember. Yang di Jember. Ya, Lariso, terus Gagak, saya mau coba lihat. Gagak Sakti. Ya, Gagak Sakti. Ya, jika setan masih berupaya, masih ya ada kemampuan setan, pekerjaannya, standingnya, grade-nya, jika bisa ke prasasti, ya insya Allah ke prasasti. Tapi seberapa yakin Om Ares dengan kemampuan bisikan setan ini untuk menjangkau event-event yang tiket mobil? Tiket mobil pada ngomong orang luar ya, bukan saya yang ngomong ya, orang luar yang ngomong. Kayak label pendapat orang ya? Pendapat orang, kayak label juri. Alhamdulillah lebih dari 90% ya mereka ngomong mendukung ya. Bisikan Setan berpotensi dan prospeknya tinggi amat ya untuk hingga ke SMM ya. Ini apa saya dapat ya, ngomongan orang ya. Jika bohong mereka, bohonglah saya. Tapi ujung-ujung hari saya harus coba sendiri juga. Ya, wajib Om, harus dicoba Om. Ya, insya Allah mudah-mudahan, mana tahu ya. Saya dengar nih katanya di Banyuwangi sudah ditakutin ini bisikan setan ini. Ditakutin sama pemain-pemain ini. Jangan mikir ya, jangan ngomong gitu dong. Dan namanya Manuk ya. Memang sih bisikan setan ada keistimewaannya, volumenya keras. Tembak isiannya horor. Sudah standar nasional, ramai yang kata. Tapi dan namanya burung ya, walaupun dia ada ciri-ciri yang istimewa, jika dia buat kesilapan, contoh aja di JJ Arena, lihat langsung bisikan setannya kalah.
Ya jadi nggak usah takut sih sama bisikan setan sih. Ya aja tetap murai biasa aja, perawatan biasa. Ya, tetap namanya burung ya. Tetap namanya Kalau burung. menang ya lawannya burung. Iya, dan ya ujung-ujung hari ya, seperti saya nih, saya harus terima kekalahan saya. Saya ngaku saya kalah. Saya jatuh, setan jatuh ke karpet. Saya nggak akan lupa. Dan ini adalah permulaannya untuk setannya bertapa untuk mendaki ke tahap yang lebih tinggi. Ya. Itu Jadi sih. masih berarti tidak ada istilahnya burung yang sempurna. Nggak ada. Dan namanya Burung bagus pun tetap harus dirawat, Ya, harus tetap dicari, tetap mencari semaksimal mungkin gitu. walaupun kita sudah beri 100% maksimal konsisten, disiplin, yang terbaik, jika udah ditulis setan jatuh ke karpet, tetap dia akan jatuh ke karpet. Dan ya kita harus terima itu ya. Tetap semangatnya tetap semangat Om ya. Semangat, tetap semangat. Dan hujung-hujung hari sayang setan, tetap sayang bisikan setannya. Tidak akan ke tangan lain. Oke, Om Ares, koleksinya ada yang nambah nggak? Koleksi ya ada nambah. Alhamdulillah ada rezeki, ada nambah. Saya ada nambah murai muda ya, panggil apa ya? Maaf, pastol ya gitu ya. Ya Algojo ya, Algojo. Sudah pernah dicoba? Belum lagi, insya Allah Algojo sekarang lagi ngorak. Ya Pak Min, Algojo lagi ngorak. Sisa 1 ekor aja yang belum jatuh atau copot. Paling Algojo akan siap lagi 2 bulan bisa Pak Min. Ya, mudah-mudahan Algojo bisa nampil seperti datuknya atau kakeknya. T-Rex ya? Mungkin ya. Burung dari mana Om? Burung daripada Pulau Jawa. Datuknya prospek gede. Belitra ya? Ya Belitra. Ya. Dan saya juga nggak mau ngomong habis ya karena saya sendiri belum lihat kan Iya. cara sujud ngototnya gimana, mataharinya atau apa gimana itu semua. Makanya itu pelapis juga ya antara atau burung masa kehadapan saya. Oke, pertanyaan terakhir. Ya lanjut. Mungkin ada pesan-pesan buat teman-teman yang nonton ini. Ya, pesan-pesan ya untuk para kicau mania lagi-lagi di Banyuwangi Kota ya, yang siapa sudah kenal saya. Terima kasih atas mendukung support Bisikan Setan. Dan yang kedua, terima kasih atas ya feedback atau saranan yang terbaik untuk setan. Yang mana bagus, saya udah amalkan. Alhamdulillah ada yang berkesan juga. Dan juga yang ketiga, ya jangan mikir bisikan setan ini burung horo atau kerana bisikan setan. Ya, jika bisikan setan turun di lapangan kalian akan rasa kayak gimana atau apa, enggak sih, semuanya sama sih. Ya, itu aja. Dan namanya ya memang di atas kita musuh tapi di bawah kita harus akrab ya. Ya, teman dan jangan buat musuh ya. Itu yang saya doa harapkan. Tetap tegur ya, Om Ares gitu ini semua. Meskipun kalah harus tetap semangat Om ya. Ya tetap kalau kalah tetap semangat. Ini yang apa saya hadapi nih, sakit dong, yang jujur. Sabar aja nih, tenang aja. Tapi lukanya masih ada lagi nih. Itu aja sih. Dan juga mudah-mudahan hingga ke hari kehadapan jika ketemu sama Om Ares, tegur, manggil. Ya, ngobrol-ngobrol, kita ngopi bareng, ya, gitu. Ya intinya enak lah, biar semuanya aman kan. Ya, yang penting ya konser ya semua burungnya. Oke, cukup segitu aja. Mares, terima kasih atas waktunya Ya. sudah mempersilahkan saya datang di markasnya Mares C26. Ya. Semoga nanti kedepannya Bisikan Setan lebih maksimal lagi. Amin. Doakan ya semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.